Bab 1714. Mengambil bunga lebih awal. Ekspresi Suli terlihat takut, sepasang tangannya mencengkram tangan Taro erat-erat, dengan raut muka ketakutan berujar, "Brengsek, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku." Plak. Taro menaikkan tangan menamparkan wajah Suli keras-keras, menghardiknya, "Seorang wanita Kyushu rendahan, aku mau menyentuhmu, kamu seharusnya merasa terhormat, masih berani melawan. Kalau masih berani melawan lagi, aku akan langsung mengeksekusimu di tempat." Di saat ini, manajer restoran masuk sambil membawa 2 botol anggur, tidak sengaja melihat Suli yang bajunya dirobek oleh Taro. Dia cuma terkejut sesaat lalu ekspresinya kembali seperti semula, seakan tidak menyaksikan apapun. Manajer terkekeh berujar, "Tuan Yoshida, ini adalah anggur merah Romane Conti tahun 80-an koleksi restoran kami. Bos kami khusus berpesan agar mengeluarkan ini untuk menghormati Anda, silahkan Anda menerimanya." Melihat manajer, Suli seperti melihat penyelamat, bergegas memohon bantuan, "Tolong bantu aku." Namun manajer tidak terpengaruh sedikit pun, seakan tidak mendengar ucapan Suli, menatap Taro dan tersenyum berujar, "Tuan Yoshida, apa masih ada perintah lain? Kalau tidak ada, aku tidak akan mengganggu kesenangan Anda." Taro sangat puas dengan respon manajer, tertawa keras berujar, "Aku akan mengingatmu, tunggu setelah konglomerat Jepang kami menguasai jalur ekonomi kota Yan, aku akan mempekerjakanmu. Siapa namamu?" Mendengar ucapan Taro, manajer seketika sangat bersemangat, buru-buru berujar, "Terima kasih Tuan Yoshida. Namaku Yelli." Saat ini, perihal 3 konglomerat Jepang mengajak master bela diri Kyushu bertarung 3 hari lagi sudah tersebar ke seluruh Kyushu. Yel tentu saja tahu hal ini. Ada banyak orang yang memuja konglomerat Jepang, mereka merasa master bela diri Kyushu tidak mungkin menang melawan master bela diri Jepang. Yel adalah orang seperti ini, setelah mendengar ucapan Taro, dia seperti sudah melihat masa depannya yang cerah. Suli tetap berharap, berteriak keras, "Aku mohon bantu aku, kamu hanya perlu bantu aku pergi ke ruangan nomor 17, beritahu temanku saja sudah cukup, aku akan mengingat kebaikanmu." "Tutup mulut." Yel memarahinya, selanjutnya berujar, "Tuan Yoshida berasal dari keluarga Yoshida, salah satu dari 3 konglomerat Jepang yang terhormat, dia dapat menyukaimu adalah kehormatan untukmu, kamu jangan tidak tahu diri." Suli seketika putus asa, dia tiba-tiba sangat menyesal, barusan di luar saat diganggu oleh Taro di lorong, dia seharusnya sudah berteriak meminta tolong dengan keras. Hasilnya saat dia ditarik masuk ke dalam ruangan, baru berteriak dengan keras, namun pintu ruangan sudah ditutup, pasti tidak terdengar keluar, kalau tidak Jerry pasti dapat mendengarnya. Sekarang, dia hanya dapat berdoa Jerry dapat lebih awal menyadari ada yang tidak beres dan datang menyelamatkannya. Saat ini, di dalam ruangan nomor 17, Jerry sedang menunggu Suli. Jerry mengernyit, bergumam, "Suli sudah pergi beberapa saat, kenapa masih belum kembali? Tidak mungkin sudah pergi bukan?" Selesai bicara dia mengeluarkan ponsel menelepon Suli. Namun, tidak ada yang mengangkat. Ini tidak beres. Jerry mengenyit semakin keras, walaupun barusan Suli salah bicara setelah mabuk, namun sudah beberapa saat berlalu, tidak mungkin masih belum pulih dari rasa canggungnya barusan bukan? Suli sekarang adalah artis besar, tidak mungkin sekarang sedang dikerumuni penggemarnya di luar bukan? Jerry kembali bergumam, memikirkan ini, dia bergegas berdiri, berencana keluar melihat sejenak. Hari ini dia berjanji bertemu dengan Suli, namun untuk iklan, dia memiliki kewajiban melindungi Suli. "Jerry, tolong aku." Baru berjalan keluar dari ruangan, Jerry tiba-tiba mendengar sebuah teriakan yang sangat familiar. Dia bergegas menoleh, melihat di sebuah ruangan tidak jauh dari tempatnya. Kebetulan pintu ruangan dibuka, Yel yang mengenakan setelan jas berjalan keluar. Barusan, di saat Yel membuka pintu, dia mendengar suara Suli. Brengsek. Walaupun tidak tahu apa yang terjadi, namun dia tahu, bila Suli meminta tolong, maka pasti terjadi sesuatu. "Kamu mau apa?" Yel baru menutup pintu ruangan bersiap pergi, melihat Jerry menyerbu kemari, bahkan ingin masuk ke dalam ruangan, dia bergegas menghentikan Jerry.
Minggir! Jerry berteriak marah, menendang yel hingga melayang. Brak! Terdengar sebuah suara keras, pintu ruangan ditendang terbuka. Di dalam ruangan, Taro dan sekelompok junior muda dari 3 konglomerat Jepang melihat ada orang yang menerobos masuk, mereka semua sangat marah. Bodoh! Beraninya menerobos pintu ruangan kami, apa kamu ingin mati? Seorang anak muda konglomerat Jepang berteriak sambil menatap Jerry dengan marah. Jerry tidak menghiraukannya, sepasang matanya menatap Taro dengan tajam, seakan matanya dapat mengeluarkan api. Sully sedang ditekan paksa di atas kursi oleh Taro, satu lengan bajunya juga sudah disobek, satu tangan Taro sedang mencengkram kerah baju Sully, ingin merobeknya, sepasang tangan Sully sedang melindungi kerah bajunya erat-erat, tidak membiarkan Taro, masih tidak hentinya menangis dan berteriak. Melihat pemandangan ini, Jerry sangat murka. Kalian cari mati. Sebuah suara yang penuh dengan kebengisan keluar dari mulut Jerry. Seketika, temperatur di dalam ruangan seakan menjadi dingin beberapa derajat, menyebabkan setiap junior konglomerat Jepang di tempat menggigil. Apalagi Taro, dia lebih merasa tidak nyaman, seakan masuk ke dalam lubang es, refleks melepaskan kerah baju Sully. Namun hanya sekejap, rasa gentar dalam hati Taro menghilang, berseru gusar, bodoh. Keluar dari sini. Di saat ini, Sully juga menatap Jerry yang ada di pintu, dia tidak menjerit lagi, memandang Jerry dengan muka dibasahi air mata, pria ini bagaikan sebuah cahaya, setiap kali saat mengalami bahaya dan masalah, Jerry akan langsung menampakkan diri. Bagaimana bisa dia tidak jatuh cinta pada pria seperti ini? Jerry melihat bekas tamparan merah di muka Sully, hatinya benar-benar geram. Kalau bukan karena dia berjanji bertemu dengan Sully di tempat ini, apa mungkin Sully menerima penghinaan seperti ini? Jerry, aku tidak apa-apa, kamu jangan main tangan. Sully bergegas mengusap air mata di mukanya, sambil tersenyum berujar pada Jerry. Dia tahu siapa orang-orang ini, semuanya dari 3 konglomerat Jepang, dia tidak mau menimbulkan masalah untuk Jerry. Mendengar ucapan Sully, Taro tersenyum jahat, dengan ekspresi arogan memandang Jerry, berujar, bocah, aku, Taro Yoshida, menyukai wanitamu, jika kamu tahu diri, sekarang segera pergi keluar, tunggu aku sudah bosan bermain, aku akan menyuruhnya kembali mencarimu. Jerry menghirup nafas dalam-dalam, berusaha keras menekan amarah di hatinya, tapi bagaimanapun tidak dapat ditekan. Jerry tiba-tiba bertanya, kamu adalah orang keluarga Yoshida, 3 konglomerat Jepang. Orang tersebut jelas adalah orang Jepang, juga berkata dirinya bernama Taro Yoshida, kemungkinan besar adalah orang keluarga Yoshida, 3 konglomerat Jepang bukan. Melihat Jerry mengetahui identitasnya, ekspresi di wajah Taro semakin bangga, dengan arogan berujar, benar. Aku adalah orang keluarga Yoshida, 3 konglomerat Jepang. Mendapatkan konfirmasi, Jerry berujar dingin, kalau begitu kebetulan, hari ini aku mengambil bunga lebih awal. Bersambung. Bab 1715. Suruh senior kemari. Jerry kebetulan benar-benar tidak suka dengan orang 3 konglomerat Jepang, dia berniat mengusir mereka keluar dari Kyushu di hari 3 konglomerat Jepang mengajak master bela diri Kyushu bertanding. Dia sedang risau karena tidak punya alasan mencari masalah dengan mereka, junior muda konglomerat mereka malah menyinggungnya. Sully melihat tatapan dingin Jerry, dia tahu Jerry akan menyerang, seketika ekspresinya tegang, bergegas membujuk, Jerry, kamu jangan impulsif, mereka cuma menyobek satu lengan bajuku saja, tidak ada masalah besar, jangan main tangan. Di mata Sully, walaupun Jerry lebih hebat lagi juga tidak mungkin memiliki kemampuan melebihi 3 konglomerat Jepang, dia benar-benar takut Jerry menyinggung orang dari 3 konglomerat Jepang karena dirinya. Jerry menatap Sully, berujar, tenang saja, setiap brengsek di dalam ruangan ini akan membayar harganya. Taro melihat Jerry masih berani mengancamnya, seketika sangat marah, berseru, bodoh. Seekor babi Kyushu juga berani mengancam orang konglomerat Jepang. Bocah, segera berlutut, minta maaf dan mengaku salah kepada Tuan Yoshida, mungkin Tuan Yoshida masih akan membiarkanmu hidup.
Benar, cepat berlutut meminta maaf, kalau tidak tanggung sendiri akibatnya. Bocah, berlutut lalu kemari, kalau tidak hari ini kamu pasti akan mati. Pemuda dari konglomerat Jepang lainnya yang ada di dalam ruangan satu persatu bicara, wajah mereka terlihat mengejek, saat menatap Jerry, seperti menatap seekor semut yang dapat mereka injak sesuka hati. Srek! Taro mendadak menjulurkan tangan, menyobek sepotong keras Suli, seketika menunjukkan pakaian dalam di baliknya. Ah! Suli berteriak, bergegas menjulurkan kedua tangan, berusaha menutupi dadanya. Hahaha. Para pemuda konglomerat Jepang di dalam ruangan tertawa keras. Kamu cari mati. Jerry berseru gusar, segera bergerak, seketika muncul di depan wajah Taro yang sedang tertawa. Plak! Satu pukulan terayun, Taro tak dapat tertawa lagi, gigi di mulutnya melayang keluar. Boom! Taro berteriak kesakitan, tubuhnya melayang di udara, menabrak keras meja yang penuh dengan hidangan semuanya hancur. Saat ini semua orang terperanjat. Ruangan yang awalnya ramai, semua orang berhenti bercanda, membelalakan mata menatap Jerry. Hanya Taro yang tidak hentinya menjerit, ah! Bodoh! Bodoh! Ah! Suli juga tercengang, melihat Jerry datang ke depannya, melepaskan bajunya, lalu menaruhnya di depan dada Suli, menutupi dadanya. Jerry menatap Suli, dengan ekspresi lembut berujar, Suli kamu pergi ke ruangan kita menungguku, aku akan mengurus urusan di sini, lalu pergi mencarimu. Para brengsek ini berani melecehkan wanita di wilayah Kyushu, bagaimana mungkin Jerry dapat dengan mudah mengampuni para pecundang ini? Suli seketika panik, bergegas menarik tangan Jerry, dengan tegang berkata, Jerry, aku benar-benar tidak apa-apa, jangan perhitungan dengan mereka lagi, sekarang kita pergi oke? Dia benar-benar takut, Jerry sudah memukul Taro, konglomerat pasti tidak akan mengampuni Jerry, dia sudah memberi masalah terlalu banyak untuk Jerry, tidak ingin menjadi beban Jerry lagi. Jerry tahu Suli mengkhawatirkan dirinya, dengan ekspresi serius menatap Suli, berujar, Suli, apa kamu percaya padaku? Jika percaya padaku, dengarkan aku, pergi menunggu di ruangan kita dulu. Sekelompok pecundang Jepang saja, aku sama sekali tidak menganggap mereka, walaupun senior konglomerat mereka datang, aku juga tetap akan memukul mereka. Mereka berani menindasmu, maka harus membayar harga. Melihat Jerry yang serius, Suli tahu Jerry tidak membohongi dirinya, melainkan benar-benar tidak menganggap orang-orang dari konglomerat Jepang ini. Tapi, dia tetap sangat khawatir. Setelah ragu sejenak, Suli akhirnya memutuskan, menggertakkan gigi berujar, baik, aku pergi menunggu di ruangan. Kamu berhati-hatilah. Jerry mengangguk, baik. Nyalimu benar-benar besar, berani memukul Tuan Yoshida, apa kamu mau mati? Apa kamu tahu siapa Tuan Yoshida? Dia dari keluarga Yoshida, salah satu dari 3 konglomerat Jepang yang terhormat. Di saat ini, manajer restoran juga menerobos masuk, saat menatap Taro berbaring di atas meja dan menjerit kesakitan dengan mulut penuh darah, dia nyaris kencing di celana karena ketakutan. Terjadi sesuatu kepada Taro di restoran mereka, walaupun bukan mereka yang melakukannya, namun tidak akan dapat cuci tangan. Jerry menatapnya dingin, berujar, yang tidak mau mati, jauh-jauh dariku. Selesai bicara, dia melangkah ke arah para pemuda konglomerat Jepang itu. Para pemuda konglomerat Jepang itu adalah sekelompok pemuda yang tubuhnya sudah rusak karena oleh alkohol dan wanita. Sehabis menonton Jerry menamparkan Taro sampai melayang, mereka dibuat ketakutan. Jerry belum berjalan satu langkah, mereka sudah tak tahan mundur selangkah, sampai mundur ke pinggir tembok, tidak dapat mundur lagi baru berhenti. Hanya saja, Jerry tidak menghiraukan mereka, melainkan pergi ke depan meja mengambil Romene Conti yang belum dibuka dan ada di atas meja. Prang! Terdengar suara keras, botol anggur dihantam dengan keras ke kepala Taro, botol anggur seketika pecah, sedangkan kepala Taro bersimbah darah. Ah! Taro menjerit, suaranya menyayat hati, membuat semua orang bergidik. Melihat pemandangan ini, Yel hampir saja buang air di celana, sekujur tubuhnya tidak hentinya gemetar. Dia tahu,
hari ini terjadi masalah besar, Taro dipukuli hingga seperti ini, dia juga tidak dapat kabur. Dia ingin maju membujuknya, namun melihat Jerry yang terlihat sengit, dia tidak berani maju, hanya dapat bersembunyi di samping melihat. Di dalam ruangan masih ada pemuda konglomerat Jepang lainnya, mereka semua juga ketakutan, tubuh mereka tidak hentinya gemetar, apakah ini adalah anak muda Kyushu? Sungguh mengerikan. Namun, setelah Jerry menghantam sebotol anggur ke kepala Taro, dia masih belum selesai. Dia mengambil botol anggur yang tersisa setengah, tiba-tiba menancapkannya ke tangan kanan Taro. Buk! Setengah botol anggur langsung menembus tangan Taro, memakunya di atas meja. Barusan, Taro menggunakan tangan ini merobek baju Suli. Ah! Di seluruh ruangan penuh dengan serangan jeritan Taro yang menyayat hati, hanya saja setelah jeritan kali ini, dia langsung pingsan. Saat semua orang mengira semuanya akan berakhir, Jerry masih tidak puas, dia berjalan maju, menekan keras-keras bagian bawah hidung Taro. Taro yang awalnya pingsan kesakitan bangun lagi. Baru saja bangun, sebuah rasa sakit ngilu dari telapak tangannya menyebar ke seluruh tubuh. Ah! Taro kembali mengerang, suaranya bergema ke seluruh North Garden Fragrance Grand Hotel. Tatapan Jerry menyapu ke seluruh tempat, dengan dingin berujar, beritahu senior konglomerat kalian untuk datang membawanya, aku menunggu mereka di ruangan nomor 17. Selesai bicara, Jerry berbalik pergi. Bersambung.